Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan situasi asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Ini tarikan tertanggal 21 hingga akhir November 2023. Sebelum memulai, mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai. Oke ya. Tunggu. Oke. Nah, Aries. Di sini tuh Aries kalau mari lihat ya, dengan apa adanya ya. Seperti apa adanya hubungan saat ini menurut Aries itu sudah benar. Itu sudah baik. Itu sudah yang paling pantasnya di sini. Gitu. Beberapa mau ini tuh berkompromi ya. Kalau misalnya sempat ada perbincangan tentang masa depan relationship ini. Katakanlah di situ tuh mungkin kayak yang ada misalnya ya si pasangan itu bilang, "Kita bersama tapi tidak menikah." Di sini tuh bisa Ariesnya oke lah. Kita bersama tapi tidak menikah. Tapi apabila gagasan itu datang dari Aries, saya rasa gagasan Aries itu tuh tidak main-main gitu ya. Maksudnya itu bukan gagasan yang tanpa pertimbangan. Nah misalnya ya gagasan itu datang dari Aries. Jadi gini, dalam hubungan ini ya dengan si pasangan tak ada ini tuh niatannya Aries untuk berontak lah gitu. Nggak ada. Semua sudah tepat letak duduknya. Gitu ya. Semua sudah tepat letak duduknya. Jadi tidak ada lagi yang mau dikomplain. Nggak ada yang bikin makan hati. Tidak ada yang bikin Aries ini tuh marah gitu ya. Tidak ada di situ. Karena juga bisa-bisa relationship dengan si pasangan ini tuh sudah tidak kokoh gitu. Aries ini kan tidak bodoh membaca situasi dan keadaan ya. Dia udah baca dan tidak muluk-muluk. Oh ya, berarti cara mainnya pasanganku ini tuh begini ke aku. Ya sudah, dia gitu. Oh, dia mau meninggalkan aku. Ya udah kalau mau meninggalkan. Gitu. Ya. Oh, dia ini tuh enggak mau harmonis sama aku. Ya udah. Arisnya ya sudah, kalau dia enggak mau harmonis ya sudah. Kapanlah dia mau berharmonis sama aku, ya disitulah dia terjadi harmonisnya. Nggak mau Aries ini tuh memaksa, menggiring, apalagi ya tadi ya mengintimidasi, itu kan memaksa ya, mengintimidasi. Nggak mau dia nangis-nangis lah, memohon-mohon, sayangi aku dong atau apa dong gitu ya. Mari rasa nggak Aries banget itu modelnya, gitu. Apabila memang harus dia menunggu seseorang ini, dia akan tunggu. Gitu ya. Tapi apabila dia merasa, ini kan lagi-lagi Aries ini kan tahu ya, apa yang dia mau itu tuh dia tahu. Gitu. Bagaimana kesanggupannya dia, sekuat apa kemampuannya dia mengerti. Dia mengukur dirinya, dia mengukur keadaan ya. Situasi atau dia mengukur tentang si pasangannya, kemudian dia lihat diri dia sendiri, dia sanggup enggak nih gitu. Kalau dia nggak sanggup, dia akan bilang ya aku nggak sanggup. Kalau dia bilang sanggup, ya udah dia akan jalani sanggup gitu. Jadi misalnya kesanggupan di sini tuh, tunggu aku ya 100 tahun lagi misalnya, dia lihat dirinya, oh ya aku sanggup, ya udah. Nggak ada dia tuh yang kayak tawar dong, jangan nunggu 100 tahun gitu ya. 99 tahun aja lah misalnya. Saya rasa dia tidak akan tawar-tawar begitu. Oke. Dia akan bilang oke. Ketika dia bilang oke, ya belum tentu juga dia akan nunggu 100 tahun.
Sampai sejauh mana lah dia sanggup ya dari 100 tahun itu. Entah pas di angka 98 tahunnya dia merasa dia tidak sanggup, ya dia jalan. Jadi kayak lagi-lagi tidak ada yang bisa untuk saat ini tuh, tidak, kondisinya Aries itu tuh tidak dalam kondisi yang aduh gitu, bingung gitu ya, tidak terarah, tidak terukur, enggak. Aries ini tuh mantap menjalani dengan si dia. Nah, juga apabila Aries misalnya bilang ya, misalnya dia bilang, babai sudah lah ya gitu, aku pergi dulu ya, aku pamit ya, misalnya Ariesnya ngomong, aku pamit undur diri dari hidupnya kamu ya. Saya rasa izin pamit darinya Aries itu udah hampir fix gitu. Dia sudah melewati masa pertimbangan di situ, bukan yang kayak ujuk-ujuk dia pamit ya, besok-besok jangan telepon aku lagi, aku juga nggak akan ketemu sama kamu lagi gitu. Nggak yang ujuk-ujuk, tapi Maria rasa dia udah mikir, atau kalaupun itu ujuk-ujuk, dia udah mengerti tuh konsekuensinya apa gitu. Dia udah paham konsekuensinya itu apa ketika minta pisah gitu ya, atau ketika dia bilang kita pacaran aja, kita TTM-an aja. Sungguh-sungguh itu dia bilangnya dia mau TTM-an gitu. Udah nyaman dengan model TTM-an, dia sudah nyaman. Jadi kayak hitung aja, dilihat aja, ditarik aja, diingat saja bagaimana situasi terakhir sebelum masuk tanggal 21. Itu sudah nyaman, menurut Aries itu tuh udah nyaman gitu. Dan kalau Mari lihat Aries ini tuh lagi ndak mau berdrama dengan si pasangan ya, lagi mau cari senang, lagi mau cari happy gitu, lagi mau cari tenang-tenang diri gitu, lagi ndak mau mumet. Terakhir kali ndak ada komunikasi, ya sudah, di sini tuh pun belum ada komunikasi, tutup November belum ada komunikasi dari Aries. Nah kayak kita pengen misalnya si pasangan pengen ketemu sama Aries gitu ya, dari kemarin kok pertemuan itu belum terjadi lah, tutup November pertemuan itu pun belum ada nih. Nah gitu. Dan saya rasa Aries ini tuh apa ya, perlahan hilangnya nih energinya Aries untuk si pasangan. Bisa ada kemungkinan perlahan mengusaikan hubungan ini dengan si pasangan. Terutama kalau hubungan ini tuh hubungan yang masih pacaran ya. Terlepas sudah seberapa ratus kali perbincangan tentang pernikahan dilakukan gitu ya. Udah mungkin membincangkan rumah kita di mana, anak kita berapa orang, namanya siapa, konsepnya bagaimana pernikahan nanti. Terlepas sudah berapa ribu kali itu diobrolin, tapi bisa ini tuh belum terjadi nih. Belum terjadi gitu ya. Nah di situ. Jadi si pasangannya Aries ini pun kalau boleh Mari sarankan, nggak usah ngoyo-ngoyoan ke Aries. Lihatlah dia, begitulah dia adanya. Gitu. Kalau misalnya dibilang Aries saat ini tuh belum bisa menikah dengan kamu karena ada
kebutuhan uang atau apa gitu ya, belum bisa menikah. Lah itu karena memang benar-benar belum bisa nikah. Dia benar-benar tidak mau menikah saat ini. Karena mau ini, kalau mari lihat beberapa ya pasangannya Aries ini tuh kayak tetap ada ingin koneksi dengan Aries. Gitu loh. Masih ada rasa-rasa harapannya dia, walaupun saat ini dia boleh ya bisa tidak senang dengan sikapnya Aries yang seperti ini. Gitu. Dia tidak bahagia dengan gaya-gayanya melihat Aries ini. Tapi mau ini kekeh bertahan. Gitu. Ya. Pokoknya Aries ini tuh nggak bisa dikontrol-kontrol ini. Ya. Nggak bisa dikontrol dia di sini. Karena udah menjadi kebijaksanaannya dia juga. Dia adalah pemilik hidupnya dia. Dia adalah pemilik dirinya dia. Jadi tidak ada orang yang bisa mendikte dirinya. Nah kayak gitu. Kalau andaikanlah misalnya ya, ternyata ada gagasan dari si pasangan, aku mau tinggalin Aries gitu. Ya udah tinggalin aja ya. Karena kalau untuk berharap Aries ini tuh mencegah dia ya supaya dia tidak meninggalkan Aries, saya rasa tidak ada di situ. Begitu orang ini tuh bilang dia mau ninggalin Aries, saya rasa Aries siap gitu. Siap, nggak apa-apa, monggo sana kamu pergi. Kayak gitu ya. Misalnya orang ini merasa sudah tidak bahagia lagi dengan Aries. Gitu. Dan kemudian dia mau membebaskan dirinya dia dari ketidakbahagiaan ini. Nggak ada. Dicegah sama Aries ini tuh terutama di penutup November. Nggak mau dia mencegah. Nggak mau. Nggak usah ditunggu-tunggu kapan Aries itu tuh datang untuk memohon-mohon ke dia. Nggak akan datang. Nggak akan datang. Cepet Aries itu tuh menata hidupnya dia. Cepet. Di situ ya. Sebelum penutup November, jangan-jangan wacana-wacana perpisahan itu tuh udah dari kemarin. Ya. Wacana atau perbincangan misalnya orang ini ya, pasangannya ini tuh udah nunjukin sikap mau berpisah atau bahkan sudah mengucapkan dengan terang benderang mau berpisah ya dari minggu-minggu kemarin. Nah, nggak usah nunggu akhir November, Aries sudah siap untuk berpetualangan baru lagi. Nah gitu. Ya. Andaikanlah misalnya hubungan ini tuh hubungan PDKT. Andaikannya Aries lagi kesengsem sama seseorang. Kalau dilihat apakah orang ini juga sudah interest kepada Aries? Belum. Mungkin Aries pun di sini kalau hubungannya PDKT masih tidak muluk-muluk kan gitu ya. Nah, andaikan Aries masih tidak muluk-muluk, udah bener nih. Udah bener sikapnya seperti itu. Karena seseorang yang menjadi target asmaranya Aries ini, mari lihat untuk ngejalin koneksi mau, tapi merasa sesuai dengan Aries belum. Gitu. Jadi kalau dalam prosesnya PDKT, Aries lagi PDKT-in seseorang, jika kemarin hari dia membuka diri kepada Aries, nah masuk minggu terakhir November, orang ini tuh bisa menghilang dari radar. Misalnya, kalau kemarin-kemarin hari, halo, good morning, good night, atau kamu udah sholat belum, atau udah pulang kerja, atau aku lagi di sini, aku lagi begini, aku lagi berkabar, ya. Misalnya kemarin hari dia berkabar, masuk tutup November, bisa kabar ini tuh hilang. Gitu. Nah kalau untuk PDKT, saya rasa Aries ini tuh agak mau ini sabar nge-PDKT-in si dia. Gitu. Maksa ndak,
tetap dengan gaya elegan, menunggu seseorang ini tuh timbul perasaan ke dia. Ya, timbul perasaan ke Aries. Aries mau ini tuh sabar. Gitulah, menanti. Kayak gitu ya. Tapi berapa lama embuh lah, enggak tahu. Cuman ada di sini tuh mau menikmati proses seseorang ini tuh benar-benar menerima hadirnya Aries dalam hidupnya dia. Gitu. Aries mau menunggu, nggak tahu sampai berapa lama, tapi ada di sana. Gitu. Apalagi kan lagi-lagi di sini tuh kan Aries belum muluk-muluk ya, hanya kepingin deket dulu, perkenalan dulu, misalnya gitu. Ya, bukan tipe kasar pula, bukan tipe yang arogan, bukan tipe yang terpancing bukan terpancing ambisi ya. Ambisi-ambisi itu tuh belum ada. Pantau-pantau dalam ada, ya. Memantau gitu ya, kayak gimana orang ini, kayak gimana gitu. Lah itu tuh ada. Tapi terburu-buru, tergesa-gesa untuk memiliki target PDKT ini, mari lihat Aries belum. Nah, dan lagi-lagi si pasangannya ini awal-awalnya aja tuh yang seneng ke Aries. Awal-awalnya aja tuh yang mau intens. Bahkan mungkin dia tarik-tarik perhatiannya Aries. Ngapa-ngapain kah dia gitu, ngasih gift kah atau apa kah. Nah, nanti dia tuh nanti dia itu tuh berubah. Nanti dia tuh berubah. Gitu ya. Apalagi kalau ternyata hubungan ini sudah dapat clue bahwa ini tidak bisa dibawa berumah tangga karena salah satunya sudah berumah tangga kah? Karena ada latar belakang ya, pengaruh latar belakang juga di sini. Latar belakang yang berbeda, lain agama kah, lain suku kah? Gitu ya. Atau mungkin ini tuh hubungannya hubungan jarak jauh. Nah, kalau begitu ya, nah makanya itu salah satu juga menjadi alasan orang ini berubah haluan. Yang tadinya dia membuka diri kah, mendekati dengan intens kah, nanti dia bisa berubah haluan. Gitu. Ibaratnya ini ya, bahasanya cuma dua. Dia belum ketemu idealnya, atau kalau hubungan ini udah sekian waktu dijalani, ya dia belum ketemu idealnya, atau dia merasa, oh ya memang beneran gak ideal. Beneran memang tidak cocok. Aku dengan Aries ini memang tidak cocok. Gitu. Di sana ya. Dia ketemu prinsip hidupnya dia ternyata tidak sama dengan prinsip hidupnya Aries. Makanya dia tidak menggarap. Gitu. Dia tidak menggarap lagi. Dia tidak ada tindakan lanjutannya lagi terhadap relationship ini. Nah gitu. Tapi kalaupun dia tidak menggarap ya di sana, lagi-lagi mari rasa orang ini tuh ada keinginannya dia untuk tanda kutip ya digilai sama Aries. Katakanlah misalnya dia bilang, aku nggak mau sama kamu, dia pergi, yuk kita pisah saja. Tapi dia mau Aries ini tuh ngejar dia. Atau misalnya dalam proses PDKT ini dia tiba-tiba diam, gitu ya. Tapi dia tetap mau nih, kalau Aries itu tuh yang duluan colek-colek dia, gitu. Yang narik perhatiannya dia, yang buang-buang energi untuk dirinya. Nah, di sana. Ya, entah ini tuh memang orangnya agak-agak arogan, gitu ya. Atau memang itu hanya sebatas rasa pedenya dia. Gitu. Dia merasa yakin aja kalau seseorang digituin ya, atau Aries ini dicuekin sama dia, diacuhkan sama dia punya rasa percaya diri aja kalau dia layak ya melihat Aries ini tuh berjuang untuk dirinya.
Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Jadi Mari rasa kalau untuk cerita seru banget gitu ya, bareng-barengan seru gitu. Ada kisah-kisah yang wow gitu ya. Ketawanya lebih banyak, bercandanya lebih banyak, semakin akrab, semakin intim, semakin intens. Nah, yang itu tuh ya belum terjadi di sini. Nah, gitu. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, ada energi dari Virgo di sana, Taurus hadir, Pisces ada di situ. Kemudian ada energi dari Cancer di sana. Itu aja. Oke, baik. Ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.